Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan halaman 799. Paragraf kedua atau alinea kedua halaman 799. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'aluka ahlul kitabi, telah bertanya kepadamu wahai Muhammad ahlul kitab, orang-orang yang beragama di luar Islam yang punya kitab suci, ahlul kitab, seperti agama Yahudi dan agama Nasrani. Apa yang mereka minta? Antunazzila alaihim kitaban minas sama. Mereka minta kepadamu agar kamu bisa menurunkan kitab dari langit kepada mereka. Faqad sa'alu Musa akbar min dzalika. Mereka telah bertanya kepada Nabi Musa sebelum itu, jauh lebih hebat lagi pertanyaannya, lebih luar biasa permintaannya. Mereka sekarang minta kepadamu untuk menurunkan kitab suci dari langit. Dulu mereka pernah meminta Nabi Musa lebih dari itu. Apa itu? Qalu arinallaha jahratan. Mereka mengatakan, tunjukkanlah, perlihatkanlah kepada kami Allah secara fisik, secara lahir. Mereka pengen melihat Allah. Coba kalau bahasa daerah sini, pribeng caranya Gusti Allah nongol pentak deleng, ya, supaya kelihatan pen aku lihat, ya. Fa akhadathum sa'iqatu bidzulmihim. Lalu akhirnya mereka disambar petir, ya, karena kezaliman mereka. Famattakhadul ijla min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Kemudian juga mereka telah menuhankan anak sapi, ya, setelah mereka mendapatkan penjelasan dari Allah. Fa'afuna an dzalika, lalu kami maafkan mereka dari perbuatan semacam itu. Akhirnya kami ampuni juga. Wa ataina Musal sultanan mubina, dan kami telah turunkan kepada Nabi Musa satu kekuasaan yang jelas. Wa rafa'na fawqahum at-tura, dan kami angkat di atas mereka gunung Tursina, bimitsaqihim, dengan perjanjian mereka. Wa qulna lahum, dan kami katakan kepada mereka, udkhulul baba sujjada, masuklah melalui pintu itu sambil bersujud. Wa qulna lahum, dan kami katakan kepada mereka, la ta'du as-fis sabti, jangan melanggar sabat, jangan melanggar aturan hari suci. Hari Sabtu tidak boleh bekerja, ya, harus ibadah. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan kami ambil dari mereka perjanjian yang keras. Fa bima naqdihim, sehingga dengan sebab mereka melanggar mitsaqahum, terhadap perjanjian mereka, wa kufrihim, dan kekafiran mereka, bi ayatillahi, terhadap ayat-ayat Allah, wa qatlihim al-anbiya, dan kena dengan sebab mereka membunuh para nabi, bi ghairi haqqin, tanpa dasar yang benar, wa qaulihim, dan karena sebab kata-kata mereka, inna qatalna al-Masiha Isa bin Maryam, kami telah membunuh Masih al-Masih Isa bin Maryam.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya, wa ma salabuhu, dan mereka tidak mensalibnya, walakin syubbiha lahum, tetapi diserupakan kepada mereka. Wa indal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkim min, dan orang-orang yang berbeda pendapat dalam hal itu mereka dalam keraguan. Ma lahum bihi min ilmin, mereka tidak punya dasar keilmuan, tidak punya bukti yang pasti. Ila tiba adzani, kecuali hanya berdasarkan dugaan-dugaan saja. Wa maqataluhu, mereka tidak membunuh dia yakinan dengan yakin. Bal rafa'ahu Allah ilaihi, tetapi diangkat oleh Allah kepadanya. Wa kana Allahu azizan hakima, Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Wa min ahlil kitab, dan tiada dari ahlul kitab illa la yu'minanna, kecuali untuk percaya bihi kepadanya, qabla mauti, sebelum dia mati, wa yaumil qiyamati, dan hari kiamat, yakunu alaihim syahida, dia akan menjadi saksi bagi mereka. Fabidulmi minal ladzina hadu, dan karena kezaliman orang-orang Yahudi, haramna alaihim tayyibati uhillat lahum, akhirnya kami haramkan kepada mereka makanan yang enak-enak yang tadinya kami halalkan. Wa bisaddihim an sabilillah, karena mereka menghambat jalan Allah, katsira, banyak sekali mereka menghambat jalan Allah. Wa akhdhihim, dan karena jangan sebab mereka mengambil, memperlakukan ar-riba, renten, ya, wa qad nuhu anhu, padahal mereka sudah dilarang tidak boleh renten. Wa aklihim amwalan nasi, dan dengan sebab mereka makan harta orang bil batil, secara batil. Wa atadna lil kafirina minhum adaban alima, dan telah kami persiapkan untuk orang-orang kafir di antara mereka dengan siksaan yang sangat pedih. Laqad waqafa al-yahud fil jazirati minal islami wa nabil islami dalika al-mawqif al-adai al-muta'annid al-maksyuf. Sesungguhnya orang-orang Yahudi di Jazirah Arabia, di Jazirah itu telah mengambil sikap terhadap agama Islam dan terhadap Nabi Islam, yaitu dengan sikap permusuhan, sikap pembangkangan secara terbuka. Al-maksyuf, yang secara terbuka, tidak sembunyi-sembunyi, tapi konfrontasi secara terbuka terhadap Islam dan Nabi Islam. Wakadu, dan hampir saja mereka itu laudalika, dan mereka telah melakukan tipu daya, ya, kepada Kanjeng Nabi dengan tipu daya yang terus menerus dan tidak pernah berhenti. Alladzi wasafahul Quran, ya, tafsilan, yang telah diceritakan dalam Al-Quran secara terperinci. Wasta'aradna alwanan minhu, dan telah kami jelaskan berbagai macam warna fi surat Al-Baqarah wa Ali Imran, sudah kami jelaskan di surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Fi hadhihi surah kadzalika, dan dalam surat ini juga min qablu, sebelum itu, fil juz'il khamis, pada juz yang kelima, wa hadzal ladzi, ya, taqussuhul ayatu huna, inilah yang diceritakan dalam Al-Qur'an, huna launun akhar, warna lain, dari sisi yang lain, dari perspektif yang lain. Innahum yata'annatuna fayatlubuna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Mereka dengan keras kepala menuntut kepada Rasulullah ayatiyahum bikitabim minas sama. Mereka minta Nabi Muhammad supaya mendatangkan kitab dari langit, kitabun makhtut yang tertulis, ya, yunazzilu alaihim, yang diturunkan untuk mereka minas sama dari langit, mujassaman secara fisik, yalmasuna biaidihim yang bisa disentuh oleh tangan mereka. Was'aluka ahlul kitab an tunazzila alaihim kitaban minas sama. Ini adalah kita jelaskan bahwa selama ini yang menghambat, yang merecoki, yang mempersulit, yang menfitnah, yang tipu daya dengan sikap permusuhan itu orang-orang Yahudi. Al-Quran ceritanya begitu, ya kan? Tapi dengan Nasrani tidak. Itu saja susah banget sih. Al-Quran bilang begitu. Dari awal juga bahwa yang menjadi konsultan wahyunya Nabi siapa tahu nggak? Siapa namanya? Barak Obama itu pendeta apa itu? Pendeta Yahudi, pendeta Kristen? Iya. Iya, sejak awal nggak ada masalah. Ini masalah dengan ini menurut cerita versi Al-Quran kan begitu. Oleh karena itu nggak ada masalah. Iya. Kemudian apalagi ketika sahabat ditindas, diintimidasi, ya Nabi ingin menyelamatkan mereka dari ancaman-ancaman yang membahayakan mereka, disuruh hijrah. Kemana hijrahnya? Ke Habasyah, ke negara orang Nasrani. Dihormati nggak? Dihormati. Terus yang jadi masalah apa? Itu persoalannya. Jadi ya sesungguhnya yang bikin ribut mah yaitu orang-orang Yahudi, kalau Nasrani mah nggak ada persoalannya. Itu kan yang digoreng-goreng aja. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raportku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.